don't fix, they don't know I got sticks. Mereka berempat mulai berjalan. Kini mereka telah tiba di depan sebuah ruangan. Dalam hatinya Jinwoo berkata, udara di sini bercampur dengan sihir. 8 tahun telah berlalu semenjak naga kemis dikalahkan. Namun energi sihirnya masih terasa. Ini mengagumkan, ucap Jinwoo di dalam hatinya. Entah sekuat apa dia, jika berhasil kujadikan prajurit bayangan. Mereka pun melangkah masuk. Di hadapan mereka terbentang pemandangan luar biasa. Tulang dan tanduk raksasa. Sisa tubuh naga kemis yang sangat besar. Presiden berkata, kami sudah mengawetkannya setelah membunuh ratusan hunter elit. Ia akhirnya tumbang oleh 5 hunter level negara. Kristal mana yang berasal dari tubuhnya kami gunakan untuk membangun markas Biro Hunter. Jadi bagaimana sekarang? Apa kau sudah puas, Hunter Sung? Jinwoo lalu maju dan dia berkata, mundurlah. Wakil Presiden bertanya, Ketua, apa ini tidak masalah? Tidak apa-apa, jawab sang ketua. Kita perhatikan saja apa yang akan terjadi. Jinwoo mendekat. Ia berdiri di depan kaca pelindung mayat Chemis, tangannya menyentuh kaca. Aura hitam menyebar dari telapak tangannya, dan ia berbisik, bangkitlah. Seketika gelombang energi yang dahsyat meledak, namun naga kemis gagal diekstrak. Sistem memberikan pesan Shadow Extraction gagal. Kesempatan tersisa 2. Jinwoo menarik napas. Matanya tajam menatap sisa tulang itu. Sekali lagi ia berkata, bangkitlah. Mayat itu bereaksi. Aura hitam menyembur dari dalam tulangnya. Perlahan kekuatan itu membentuk tubuh baru. Raungan keras menggema. Naga kemis berhasil diekstrak. Sungguh luar biasa. Kebangkitannya mengguncang gedung. Terlihat lampu-lampu pecah, pipa-pipa meledak, dan tanah bergetar di seluruh gedung. Dan suara itu bergema. Apa kau yang memanggilku? Wahai Raja Kematian, Shadow Monarch. Semua orang terdiam terkejut. Tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Namun sesuatu terjadi. Kesadaran naga itu bangkit. Sebuah suara bergema dalam pikirannya. Dalam kepalanya muncul perintah untuk membunuh semua manusia. Naga kemis menggeram, kaca penghalang dihancurkan dengan mudah. Presiden tercengang. Itu sudah diperkuat sihir dari hunter elite terbaik. Namun kaca itu kini hanya serpihan. Kemis meraung, aura hitam membara, dan dari mulutnya api nafas kemis siap melahap segalanya. Semuanya panik. Ketua, Anda harus segera berlindung. Itu nafas kemis. Namun Jinwoo tetap berdiri tenang. Cukup, ucapnya pelan. Hentikan semua ini, kristal mana di kepalamu. Sudah lama aku lepaskan. Kau tak perlu mengikuti perintah ruler lagi. Semua terpaku. Dengan mudah, ia menghentikan amukan itu. Adam bergumam. Sekarang apalagi ini? Hunter Sung berbicara dalam bahasa monster. Wakil Biro menjawab, aku tak tahu. Aku pun menyaksikannya sendiri dengan 2 mataku. Naga kemis menatap Jinwoo, dan ia berkata, jadi ini rasanya menjadi bawahan Shadow Monarch. Naga itu melangkah. Dia menundukkan diri kepada Sung Jinwoo. Sebagai hamba yang rendah hati, aku pernah melayani Monarch. Para naga, hamba menyambutmu, Monarch baruku. Lalu Jinwoo mendekat. Jadi selama ini kau melayani Monarch Naga? Benar, Rajaku. Aku melayani Monarch Naga, sang Monarch kehancuran. Dalam hatinya Jinwoo bergumam. Amarah yang luar biasa. Bayangan ini punya ego yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari semua monster yang pernah kutemui. Sedikit demi sedikit Jinwoo mulai memahami sesuatu. Ada Raja Kematian, Shadow Monarch. Ada Raja para raksasa, Monarch awal. Kurasa Monarch Naga adalah salah satu dari 9 Monarch yang ditunjukkan sistem padaku. Namun secara mengejutkan, bayangan naga kemis tiba-tiba bereaksi. Rajaku, sepertinya aku harus mengucapkan selamat tinggal. Ternyata perjumpaan kita terlambat, Rajaku. Bayangan naga kemis mulai memudar. Jinwoo panik, dalam hatinya berkata, bahkan kekuatan Shadow Monarch tidak bisa mengekstrak bayangan yang telah mati 8 tahun lalu. Sistem muncullah.
Sedikit demi sedikit tubuh bayangan itu lenyap. Aku iri padamu, prajurit bayangan yang bisa tetap melayani hingga akhir. Rajaku, ada informasi penting. 4 manusia telah meminjam kekuatan ruler. Waspadalah pada pecahan kekuatan itu. Meski pertemuan kita singkat, suatu kehormatan bisa menatapmu, Shadow Monarch. Lalu bayangan Kemis benar-benar menghilang. Sistem pun memunculkan pesan. Bayangan telah kembali ke alam baka. Upaya ekstraksi lebih lanjut tidak akan berdampak apapun. Jinwoo menghampiri mereka. Ia berkata kepada Adam, "Tuan Adam White, tolong sampaikan pada Presiden Biro, aku menyesali kejadian ini dan akan menanggung semua kerusakan." Jinwoo pergi. Pintu-pintu yang ia lewati hancur begitu saja. Presiden dan wakilnya tercengang. Melihat Jinwoo menghancurkan segalanya dengan mudah. Mimin juga kesel karena naga Kemis gak bisa jadi prajurit bayangan. Tapi tenang, habis ini kita ada pelampiasan kok. Langit mulai gelap. Sesampainya di Hotel Jinchul langsung mendekat. "Hunter Sung, kenapa kamu tak bisa dihubungi?" "Aku pergi ke tempat yang tak ada sinyal," jawab Jinwoo. Jinchul tampak bingung. "Apakah kamu bertemu dengan Yojinho tadi?" "Dia pergi setelah menerima pesan darimu. Katanya kamu menunggunya di markas besar Biro Hunter." "Aku tak bertemu dengannya," jawab Jinwoo. "Aku baru saja dari sana." Ini dia momen pelampiasan yang barusan Mimin bilang. Ayo bantai si brengsek sialan. Jinwoo langsung menghubungi Adam. Adam mengecek data pengunjung. Nama Yojinho tak ada di catatan. "Aku yakin 2 jam lalu Hunter dari Scavenger datang menjemputnya secara pribadi." Adam mengambil ponsel, tapi Adam sadar harusnya Guild Scavenger tidak punya hak untuk melakukannya. Sung Jinwoo udah mulai sadar kalau ini ada yang gak beres antara Biro Hunters dan Guild Scavenger. Dalam hati, Jinwoo berkata, "Sial, kenapa aku punya firasat buruk?" Laura, asisten dari Scavenger, menerima panggilan dari Adam. "Kami akan segera menyelidiki," katanya, "dan memberimu kabar sesegera mungkin." Waduh, bakal auto panik di seluruh anggota Guild Scavenger nih. Mereka sadar jika ini tidak diselesaikan dengan cepat, kemungkinan akan ada perseteruan besar antara Guild Scavenger dan Hunter Sung. Itu artinya negara akan menerima dampak yang sangat buruk karena mereka adalah hunter tingkat nasional. Tak lama setelah itu, Jinwoo menghilang. Bergerak sendiri, ia naik ke atap gedung. Dalam hatinya ia berkata, "Sial, aku ceroboh. Aku tak menempatkan bayangan untuk menjaga Jinho. Apa kejadian seperti Jinnah akan terulang?" Jinwoo terlihat sangat marah. Dia memanggil pasukan bayangannya. "Temukan dia cepat." Bayangan menyebar ke seluruh kota. Seluruh prajurit Jinwoo menyebar ke seluruh penjuru kota. Sementara itu di markas Scavenger, Thomas terkejut banyak anggotanya pingsan. "Aku tahu, ini pasti ulahnya, Wang Dongsu. Temukan dia sebelum Hunter Sung menemukannya duluan." Thomas Andre terlihat sangat marah dan dia menghancurkan kacamatanya. Dirinya pasti sangat frustasi ngurusin si Dongsu bodoh sialan itu. Di tempat lain, Dongsu memang yang jadi tersangka penculikan Jinho. Tapi belum ada yang tahu di mana mereka sekarang. Bahkan Jinwoo juga belum tahu kabar apapun. Di tempat lain, Jinwoo mendengar dari bayangan. Tak ada yang tahu di mana Jinho. Tak ada satupun warga yang menyebut namanya. Apa mungkin dia sudah keluar kota? Atau apakah ini perbuatan adik dari Hwang Dong-suk? Aku tahu sekarang. Ini pasti balas dendam atas kematian kakaknya. Sial, aku benar-benar ceroboh. Di season 1 memang Jinwoo yang membunuh kakak dari Hwang Dong-su. Karena memang kalau tidak dirinya yang dibunuh olehnya. Mereka adalah orang gila yang bisa melakukan apapun demi uang, termasuk membunuh orang di dalam dungeon. Jinwoo teringat dengan semua kenangannya bersama Jinho, yang memang sedari awal. Mereka adalah 2 orang hunter rank rendah yang selalu ditindas. Ya, nggak tahu kenapa Mimin juga sangat emosional. Seolah pengen banget ikut ngejitak si Dongsu brengsek sialan itu. Jinwoo mengerahkan aura kekuatannya dengan suara hati yang membara. Kalau saja sesuatu terjadi pada Jinho,
aku tidak akan diam saja. Di gedung scavenger, anggota-anggotanya telah menyebar. Namun hasil pencarian masih nihil. Kami belum menemukan Jinho, Ketua. Thomas terdiam sejenak. Apa yang sebenarnya Wang Dongsu pikirkan? Apakah dia tidak sadar perbedaan kekuatan antara dirinya dan Sung Jinwoo? Kalau dia nekat, itu artinya dia tahu aku akan ikut campur. Dan itu akan membuat segalanya jadi rumit. Thomas lalu menelepon Laura. Apa ada informasi terbaru? Sebuah gedung tua, sepi, jauh dari keramaian. Di dalamnya beberapa orang berdiri, dan di hadapan mereka Yo Jinho sudah babak belur. Wang Dongsu berdiri dengan tatapan dingin. Sebenarnya, aku tak berniat menyakitinya. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kalau dia jujur tentang siapa yang membunuh kakakku, maka aku akan membiarkannya pergi. Ia menatap Jinho, bilang padaku, Sung Jinwoo yang membunuhnya. Dan aku selesai. Tapi Jinho hanya diam, meski tubuhnya penuh luka. Ia hanya menatap balik dan mengangkat jari tengah Dongsu murka dan membenturkan kepala Jinho ke tiang. Bangun, sialan. Orang di belakang Dongsu berkata, dia cukup keras, untung dia hunter. Kalau manusia biasa, sudah mati sejak tadi. Dongsu tertawa. Tenang saja, kalau dia sekarat, ada penyembuh di belakangku. Aku akan menyiksanya hingga dia buka mulut. Namun, tiba-tiba, seseorang di belakang Dongsu berkata, Tuan Wang, lihat itu. Salah satu prajurit bayangan Jinwoo telah masuk ke dalam gedung. Dongsu mendekat. Itu monster. Apa ada dungeon break di sekitar sini? Bayangan itu tampak gemetar. Dongsu langsung menghantamnya. Tapi sebelum hancur, bayangan itu mengirimkan sinyal kepada Sung Jinwoo. Cerita berpindah ke Korea. Di rumah keluarga Jinwoo, Jin-ah dan ibunya sedang santai. Peru, yang ditugaskan menjaga mereka, tiba-tiba keluar dari bayangan. Wahai ibu raja kami, kau tak perlu khawatir. Tak ada yang bisa mengalahkan raja kita. Namun seketika, Biru merasakan sesuatu. Aku pernah merasakan ini. Ini kemarahan raja. Seluruh prajurit bayangan yang tersebar ikut merasakannya. Wakil ketua Gotoryu juga berkata, bayangan di bawah kakiku barusan bergerak. Di Amerika, mobil-mobil scavenger dan biro hunter bergerak menuju lokasi. Di tengah kemacetan, Thomas berkata, hentikan mobil, sudah tak ada waktu. Tiba-tiba, dua aura besar muncul. Sialan. Ini sudah dimulai. Thomas menendang pintu mobil. Aku akan langsung ke lokasi. Ikuti aku secepat yang kalian bisa. Shadow Exchange. Jinwoo datang tepat saat Dongsu hendak melancarkan serangan. Sebuah pukulan telak dilayangkan. Tubuh Dongsu terpental dan muntah darah. Ledakan besar menghancurkan area. Jinwoo telah datang. Dia berdiri di hadapan Jinho. Terlihat aura kemarahannya sungguh tidak bisa lagi dibendung. Ia mengeluarkan healing potion. Namun sistem berkata, HP target di bawah 10%. Pemulihan gagal. Jinwoo menggertakkan gigi. Siapa penyembuh di antara kalian? Obati dia sekarang. Salah satu berkata, aku tak mengerti bahasa Korea. Terlihat Wang Dongsu masih bisa berdiri dan berjalan menuju Hunter Sung. Aku bilang sekali lagi, siapa healer di antara kalian cepat sembuhkan Jinho. Sana mohon dulu ke bosku. Ucap orang itu, Jinwoo tak peduli. Ia menghantam kepalanya ke tiang. Apa kau penyembuh? Sontak orang itu langsung automatilah. Dongsu, kenapa tidak kau bilang kalau ini ada hubungannya dengan Hunter Sung? Ucap temannya. Jinwoo bertanya lagi, apa engkau seorang penyembuh? Aku tidak bisa. Aku bukan healer. Kepalanya seketika dibenamkan ke tanah. Yang kayak gitu emang harusnya dibenamin ke tanah dari tadi nggak sih? Macam-macam aja kalian. Mimin ikut emosi. Jinwoo berhati-hatilah, ucap Jinho. Kamu diam saja, jangan banyak bicara Jinho. Jawab Jinwoo. Dongsu bangkit dan bertanya, kaulah pembunuh kakakku, bukan? Jinwoo menatap dingin. Kalau ingin tahu, tanya sendiri pada kakakmu di alam baka. Jadi Dongsu marah, ia menyerang.
Tapi Jin Woo menghindar dan membalas dengan satu pukulan. Dongsu terhempas, membuat area sekitar hancur. Sebelum sempat sadar, Jin Woo sudah berada di sampingnya. Kepalanya diangkat, dihantam ke tanah. Namun tiba-tiba, seseorang berkata tegas, "Hentikan!" Thomas Andre kini berdiri di hadapan Jin Woo. Suaranya dalam dan berat. "Sudah aku perintahkan, jangan sentuh dia, Wang Dongsu." "Apa kau masih hidup, Wang Dongsu?" Jin Woo menoleh dengan dingin. "Dia belum mati." Thomas menatap tajam. "Kalau kau paham situasinya, lepaskan dia dan anggap semua ini tidak pernah terjadi." Namun Jin Woo menjawab, "Kalau aku tidak menuruti perintahmu, bagaimana?" Lalu Thomas berkata, "Kalau begitu, ini tidak akan berakhir dengan baik. Lakukan semaumu," ucap Jin Woo. Dia melempar tubuh Wang Dongsu. "Thomas, sekarang kau tak punya pilihan selain ikut campur," ucap Dongsu. "Bunuh langsung Jin Woo demi diriku." Thomas berjalan maju. "Apakah kau tahu siapa aku?" Jin Woo menatap dingin. "Aku tidak peduli siapapun dirimu." Dalam hati Thomas bergumam, dia benar-benar melakukannya, meski tahu siapa aku. Thomas Andre terlahir dari keluarga imigran miskin. Tak punya harta, tak punya nama, tapi ia diberkati kekuatan yang tak tertandingi, kekuatan yang bisa menghancurkan apapun. Sejak kecil, Thomas tak pernah kalah. Ia tumbuh menjadi raja dengan kekuatan, kekuasaan, dan kekerasan. Bagi Thomas, kekerasan adalah keadilan. Ia memimpin dunia dengan tangan besi, dan siapapun yang menghalanginya akan hancur dan bertekuk lutut. Kini dua raja telah berhadapan, Shadow Monarch versus Raja Kekerasan. Tanpa banyak kata, Thomas bergerak cepat, meluncur ke depan. Satu pukulan diarahkan ke Jin Woo. Namun Jin Woo menangkisnya dengan mudah. Aura mereka bertabrakan, menyebabkan ledakan besar. Mobil-mobil terpental, gedung bergetar, hunter dari biro dan scavenger berdatangan. Mereka terperangah menyaksikan kekuatan dua monster ini. Thomas berdiri tegak. "Jangan dekati aku, dia cukup kuat untuk kulawan sendiri." Jin Woo memanggil Igris dan Kaisel untuk membawa Jin Woo. Jin Woo memerintahkan untuk membawa dia ke rumah sakit dan memastikan mendapat perawatan terbaik. Lalu Kaisel terbang pergi, membawa Jin Woo dan dikawal oleh Igris. Thomas mengeluarkan seluruh aura kekuatannya. Hunter dari scavenger berdiri di belakangnya, sementara Jin Woo berdiri memimpin pasukan bayangan yang muncul dari dalam tanah. Thomas tersenyum. "Setidaknya, kau layak untuk kuhadapi." Dalam hati Thomas berkata, "Rasa malu karena Wang Dongsu akan kuhapus di sini. Dan satu-satunya cara membunuh orang sombong ini. Masih belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Kalau kau pergi dan meminta maaf sekarang, aku akan mengampuni nyawamu." Tapi Jin Woo hanya mengangkat satu jari tengah. "Fuck you and come here." I won't dodge, I destroy everything. Your strongest blow ricochets back into your chest. Try to act brave, now you're begging on your knees. Blood on my fists and I'm still calm, hungry for the kill.